Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Di video kali ini akan membahas pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada ruang kolaborasi topik 5 dengan topik diskusi dinamika bersekolah Diana. Kelompok SD Islam Al-Falah Kota Jambi yang beranggotakan Sarli Anastasia, Afni Silvianti, Reni Elisa Lestari, Retma Septiasari, Sari Anjani, dan Adi Bella Prihatini. Studi kasus. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Topik diskusi kita ada 3. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang Anda akan berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Sebagai wali kelas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain, cara yang pertama, guru dapat melakukan observasi. Observasi dengan memperhatikan perilaku Diana selama berada di kelas, seperti keaktifan pada saat pembelajaran, lalu interaksi terhadap teman sekelas, dan dapat dilihat melalui ketidakhadirannya. Cara yang kedua, guru dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Diana dan orang tuanya. Cara ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya di sekolah. Selanjutnya, cara yang ketiga, guru dapat melakukan tes. Tes dilakukan untuk mengukur kemampuan Diana dalam memahami materi yang diajarkan dan untuk mengukur tingkat penugasannya. Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Berdasarkan keadaan Diana, jenis asesmen yang dapat diberikan adalah tes dan observasi. Tes dilakukan untuk mengukur kemampuan Diana dalam memahami materi yang diajarkan. Sedangkan observasi untuk memperhatikan perilaku Diana di kelas dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Pertimbangan yang harus dipertimbangkan saat memberikan tes dan observasi adalah tes yang diberikan harus sesuai dengan kurikulum dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik kelas 4 SD. Observasi harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak mempengaruhi perilaku Diana di kelas. Hasil asesmen harus digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar Diana, bukan untuk menunjukkan kelemahannya.
Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari asesmen yang telah Anda desain dan lakukan tersebut? Diana memiliki kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan mengerjakan tugas. Faktor-faktor seperti kurangnya motivasi dan ketidakpercayaan diri dapat mempengaruhi kinerjanya di dalam kelas. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membantu Diana meningkatkan kemampuan belajarnya antara lain memberikan pelajaran yang lebih individual dan struktur serta memberikan dukungan psikologis untuk meningkatkan motivasinya dalam belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.